Swastiastu. Selamat datang Ibu Susi dan juga teman-teman di video ngobrol kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Ayu Putri Dwi Cahyanti, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Faradina Sukma, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Gusdewi Mayuswari Niase, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Suarniase, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dewi Wilyasari Apriliani, absen 32. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara di kantor desa Lotpeken. Baik, langsung saja kita ke video. Kantor Perbekal Lotpeken Tabanan beralamat di Jalan Pahlawan, Desa Lotpeken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kantor Perbekal Lotpeken melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan, termasuk diantaranya perizinan-perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan umum desa, perizinan pendidikan, kesehatan warga desa, perumahan, penataan ruang, perhubungan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelum memasuki kantor Perbekal di Lotpeken Tabanan, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi saat ini kami akan langsung menuju ke ruangan Pak Sekretaris Desanya. Mari ikuti kami. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Tabanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kulia. Perkenalkan, nama saya Jepri. Perkenalkan, nama saya Itin. Perkenalkan, nama saya Asih. Perkenalkan, nama saya Yuswar. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk menanyakan mengenai bagaimana cara pelaporan keuangan di desa Lotpeken ini. Baik, selamat pagi adik-adik. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan adik, yang pertama Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak IBD Arya, jabatan Bapak di desa ini selaku sekretaris desa. Asal Bapak dari Banjar Taman Sari di Lotpeken ini ya. Baik, gini. Yang pertama adik pertanyakan adalah sistem tata kelola keuangan desa ya. Sistem tata kelola keuangan desa. Baik, sebelum Pak memaparkan seperti apa tata kelola keuangan di desa Lotpeken pertama, sebelumnya sedikit Bapak cerita bagaimana sih proses dari tata kelola keuangan itu sampai pembukuan aja sampai pelaporannya adik ya. Bapak jelaskan di sini untuk tata kelola keuangan desa, artinya mengelola keuangan desa itu ada tim tersendiri, gitu ya, ya. Yang pertama ada namanya PKPKD, ini Bapak Perbekal, ya. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya PPKD. Nah, PPKD itu terdiri dari Sekdes selaku koordinatornya. Nah, kemudian ditambah kasih dan kaum, ya. Yang terakhir ditambah bendahara selaku PPKD. Baik, anak-anak, yang pertama Pak jelaskan. Sekarang alurnya dulu, bagaimana proses belanja itu dilakukan sampai akhirnya bisa dibukukan, mungkin ya namanya pembukuan ya, kalau dulu pembukuan namanya. Nah, yang pertama nanti masing-masing PPKD yang memegang kegiatan itu ya, memegang kegiatan apa itu kegiatan nanti di bidang operasional perkantoran, beli kertas, beli beli tinta, beli lain sebagainya. Nah, itu dipegang oleh seorang PPKD. Nah, di desa kita, di desa Lotpeken itu dipegang oleh Pak Umum ya. Pak Umum sesuai dengan peraturan Menteri 20
PPKD itu dapat dibantu oleh TPK namanya, nah, tim pengelola kegiatan. Inilah yang membantu PPKD untuk melaksanakan kegiatan belanja gitu ya. Nah, belanja PPKD dia akan mengeksekusi dana, dia akan belanja, dia yang belanja ya. Kemudian dibantu oleh TPK. Nah, setelah barang itu ada, nanti dia akan membuat namanya SPP, surat permintaan pembayaran ya. Nah, lalu nanti SPP itu nanti setelah dibuat PPKD nanti dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian diverifikasi oleh Bapak Sekdes. Nah, setelah lulus diverifikasi, benar tak barang yang dibeli, jumlahnya berapa, sudah benar tak tuh dokumennya, dokumen foto, dokumen pengadaan secara lengkap, diverifikasi oleh Sekdes, ditandatangani. Artinya itu sudah bisa diajukan ke Bapak Berbekel. Nah, gitu. Nah, kemudian sampai di meja Bapak Berbekel, sudah dilihat sudah ada verifikasi dari Pak Sekdes, Pak Berbekel tanda tangan ya. Nah, setelah tanda tangan, baru nanti dokumen itu perginya ke bendahara. Dari bendahara inilah baru uang itu dicairkan, gitu ya. Lalu nanti uang itu dicairkan. Kemudian setelah uang itu dicairkan, nanti baru itu dibayarkan. Nah, kalau beberapa sudah kita menggunakan ya, nah, meskipun masih ada uang tunai. Ya. Nah, sampai di situ dulu Bapak jelaskan alurnya ya. Oke, silakan lanjut ya. Dimulai dari kapan penggunaan Siskudes ini Pak ya? Nah, baik. Sebelum Bapak cerita kapan Siskudes digunakan. Nah, sebelumnya karena Bapak dulu juga bendahara ya. Nah, dulu kalau masih tahun 2000-an begitu, kita masih menggunakan seperti yang ada pelajari pembukuan manual ya. Ada buku kas, ada buku kas pembantu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah undang-undang tentang desa itu diturunkan, itu tahun 2014, 2015 desa sudah menggunakan mulai menggunakan komputer kita, menggunakan Excel pembukuannya, tidak lagi menulis gitu, kita menggunakan Excel ya. Nah, kemudian tahun 2016 itu baru dilakukan oleh oleh BPKP. Di situ ada sekarang namanya Siskudes ya. Nah, Siskudes kemudian didevelopkan itu baru bisa berjalan di tahun 2017. Nah, itu tahun 2017 kita sudah bisa menggunakan Siskudes, artinya menggantikan kemarin yang kita mulai manual, juga kita pernah menggunakan Excel manual namanya ya. Nah, kita 2017 sudah menggunakan Siskudes. Nah, artinya Siskudes bisa dilakukan secara baik digunakan itu mulai tahun 2017. Oke. Lanjut, siapa yang mengoperasikan aplikasi tersebut? Nah, baik, yang mengoperasikan Siskudes di desa itu ada namanya operator khusus untuk Siskudes. Nah, di desa Bepekan yang menjadi operatornya adalah bendaharanya sendiri. Boleh kayak yang lain? Boleh. Nah, tapi khusus di desa Bepekan, operator Siskudesnya itu adalah bendaharanya. Gitu. Baik Pak, adakah kelebihan dan kekurangan dari Siskudes tersebut? Baik, kalau namanya Siskudes mungkin biar dipaham, Siskudes itu kan bukan suatu produk hukum ya, itu hanya alat bantu untuk mempermudah pengadministrasian keuangan negara. Ya, artinya kalau namanya aplikasi atau barang yang dibuat pasti tentunya untuk meringankan atau mempermudah pekerjaan kita di desa ya, khususnya di dalam pengadministrasian ya. Nah, tentunya seperti apa yang ditanyakan, Siskudes itu sangat-sangat membantu kita di desa, sangat-sangat membantu. Artinya apa? Nah, kalau kita manual menggunakan pembukaan yang manual, tentu kita menggunakan kalkulator dan sebagainya. Artinya kemungkinan untuk kesalahan itu besar ya, besar sekali gitu.
Tapi kalau namanya sistem dibuat, aplikasi yang ada dibuat itu, nah artinya kesalahan penjumlahan itu kecil kemungkinannya, bahkan tidak pernah terjadi gitu ya, sepanjang si operator yang mengoperasikan aplikasi ini dia itu harus hati-hati. Artinya apa yang diinput itu yang keluar kan gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah itu kelebihannya. Artinya kita bisa mengaplikasikan dengan baik gitu ya. Nah kemudian kelemahannya sendiri namanya juga alat gitu ya. Ada beberapa kekurangan, tetapi semua itu bisa diatasi gitu ya. Contoh, kalau di dalam aplikasi ada namanya parameter kegiatan. Parameter itu artinya gini, kalau kita punya kegiatan masing-masing desa, di Tabanan ada 133 desa, tentunya masing-masing desa itu punya kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan yang dibuat sekarang ini masuk di parameternya mana di sistem itu. Nah, contoh kita sekarang mau 17 Agustus mengadakan lomba lari karung. Di sistem kan ada lomba lari karung, nggak ada kan? Atau ada orang bikin jalan santai gitu untuk mereka proklamasi itu modelnya ya. Nggak ada di sistem itu. Nah, di sistem itu disamakan disebut dengan namanya perayaan hari-hari nasional. Disitulah masuk. Nah, sehingga kalau orang awam, orang yang tidak terlibat langsung dalam pengoperasian, kadang-kadang bingung ya maksudnya apa. Nah, gitu ya. Sehingga disitulah sedikit ada kelemahannya. Karena kan banyak seperti Pak bilang tadi, banyak desa, banyak kegiatan yang beragam, tentunya aplikasi tidak bisa mengatur semua jenis kegiatan itu kan. Tetapi sudah kita diberikan pengelompokannya. Kalau ada perayaan hari-hari nasional, bikin itu seperti Bapak bilang tadi, bikin jalan santai, lomba lari karung, dan nanti dia masuk di mana dia kegiatannya di hari-hari kegiatan hari nasional. Nah seperti itu contohnya guys. Nah itu mungkin kelemahan, tapi sebenarnya bukan kelemahan, cuman kita harus menyamakan persepsi tentang kegiatan itu. Nah mungkin ya. Ya. Pak, saya izin bertanya. Yeah. Aplikasi ini dijalankan secara online atau secara offline itu? Baik. Tahun 2017, nah kita efektif menggunakan Siskudes itu kita masih offline. Nah mulai tahun 2020 kemarin ini, nah kita sudah online. Nah sekarang ini kita sudah online. Apa artinya online? Berarti artinya online itu nanti semua yang punya kepentingan itu, seperti dari kecamatan, kabupaten, dia akan tahu Siskudes kita apa isinya seperti apa gitu. Cuman tentunya tidak sembarangan orang kan bisa membuka, karena dia masih membawa password tersendiri dia untuk membukanya kan gitu. Kalau adik membuka bisa nanti. Nah, seperti itu ya, silakan. Oh berarti ini terlink itu ke kabupaten? Iya. Kecamatan bisa membuka dia. Oh kecamatan juga bisa. Ya. Nanti kecamatan mau membuka dia, nah kecamatan bisa buka dengan password yang dari kecamatan dia untuk membukanya seperti apa. Nah tentunya kan mau membuka cuma ingin mengetahui apa gitu, dia tidak boleh mengutak atik itu. Tidak boleh gitu kan, sudah ada artinya tentuannya gitu ya. Silakan lanjut deh. Ini untuk selanjutnya, apakah kita diizinkan untuk melihat aplikasi Siskudes tersebut? Ya, boleh. Artinya gini, hari ini yang datang ingin mengetahui seperti apa administrasi pengelolaan tata kelola keuangan desa yang menggunakan Siskudes. Dia tidak hanya tahu nama-nama, nanti kita tahu bentuknya. Nanti Bapak ajak adik ke ruangan di Benara ya, di ruangannya. Sebelum kita berangkat ke sana, mungkin ada yang ditanyakan lagi selain itu biar kita sekalian. Untuk menggunakan Siskudes Nika, apa perlu pelatihan khusus sebelumnya, Pak? Benar. Itulah yang sebelum kita nanti melihat langsung seperti apa pelaksanaannya ya. Itu barang-barang baru. Kita semua awam tentang itu, ya. Akhirnya, nah, dalam dulu Bapak dan Bu Sekdes dulu memang kita dilatih untuk menggunakan. Tapi kalau namanya pelatihan, Anda tahu kalau pelatihan itu kan
terbatas waktunya ya. Iya. Nah, artinya kita harus lebih banyak lagi belajar. Kalau nggak tahu bertanya. Kan itu aja kesaktiannya di saya. Sama harus teliti juga ya. Ya. Itu alat gitu. Alat harus sering-sering kita latih untuk menggunakan ya. Ya. Sudah cukup segitu. Baik, adik-adik, kalau memang sudah cukup tanyaannya, kita sekarang langsung ke ruangan bendaharanya ya untuk melihat seperti apa pengoperasiannya ya. Ya. Untuk Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, artinya adik kesini gitu. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi karena ini pandemi gitu ya, biar tidak juga banyak menyita waktu, kita kurangi juga berkumpul seperti ini. Nanti kalau memang ada data-data yang belum lengkap, untuk melengkapi nanti laporan adik, silakan adik nanti hubungi bapak lewat WA saja ya. Oke, adik, kalau itu kita langsung ke ruangan bendahara ya. Oke dek, silakan sini. Ya, silakan dek. Ini operatornya dek ya. Inilah yang mengoperasikan sistem keuangan desanya yang disebut tadi dengan Sisbudesnya ya. Seperti inilah bentuknya. Nah, tambah di depannya ya. Sudah? Oke, sudah. Udah kelihatan. Mungkin bisa dijelasin sedikit Kak tentang aplikasinya. Nah, segini ya, Dek ya. Nah, kalau di situ nanti di dalam aplikasi di sana nanti kelihatan seperti apa yang Bapak bilang tadi. Nanti pembuatan SPP sebelum uang itu dicairkan bisa diinput di sini. Kemudian setelah nanti uang dicairkan kan harus dicatatkan. Kalau kita dengan manual kita ke bank, kemudian di buku kasnya kita catat. Nah, nanti bendahara datang dari bank, dia lagi menginput di sini dia. Menginput artinya sehingga nanti uang yang ada di kas itu dia berkurang, dia setelah tarik nanti diinput kembali di sini nanti. Nanti kemudian setelah uang itu dibayarkan ada kewajiban kita membayar pajak di sini juga diinput sehingga semua tata kelola keuangan itu administrasi keuangan semua selesainya di Sisbuddes ini ya seperti itu deh ya. Nah, ada lagi pertanyaan ya? Mungkin itu saja Kak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami. Oke deh, menjelaskan sama-sama. tentang Sisbuddes gitu, Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.